Seperti rubuh sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita memulai persekutuan pagi hari ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu, atas kemurahan-Mu kami bisa menyambut hari yang baru, hari yang penuh kasih, hari yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Engkau yang buka hati setiap kami, Engkau yang layakkan hati setiap kami, supaya setiap kami dimanapun kami berada, kami siap untuk menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mau mendengar, ajari kami untuk mau bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, sehingga hidup kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Doa ini kami serahkan dalam Tuhan kuasa-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk proses-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami sudah masuk di minggu kedua bulan dari Mei ini Tuhan. Kami tahu sudah banyak hal kami pelajari, hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Dan kami tahu kami sungguh mengucap syukur dan berbahagia Tuhan, hidup kami selalu ada dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan, kalau sampai hari ini Kau terus membimbing kami. Kau terus bukakan pintu-pintu yang tertutup buat kami. Kau proses kami sehingga kami tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa rohaninya, lebih jadi orang yang punya akar yang lebih kuat dibandingkan hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih untuk bulan Mei yang kami sebentar lagi pasti akan mengalami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu ada proses yang kami lalui untuk kami juga bisa menerima lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana kami tahu setiap kali Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kami. Sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang di luar nalar kami. Kau tunjukkan kami nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus berdoa tidak bosan-bosannya untuk keluarga besar. Selamat pagi sahabat Tuhan yang tubuhnya lemah. Kami berdoa Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keluarganya ataupun diri kami yang masih sakit Tuhan, biar di dalam nama Yesus Kau berikan kesembuhan ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, baik penyakit berat sampai yang ringan, Kau tidak pernah memandang apa jenis penyakitnya, tapi Kau sembuhkan semua dari kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Biarlah apa yang kami lakukan setiap hari ini Tuhan menyukakan hati-Mu, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ini sadar bahwa kami mengalami hari penuh sukacita, kami mengalami hari penuh dengan urapan Tuhan, hari pengajaran, hari ucapan syukur, hari damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah dimanapun kami berada, maupun di dalam kota, di luar pulau maupun luar negeri, kami bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan kami sungguh bersukacita, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan kita semua yang percaya, yang hari ini mau sama-sama berinteraksi, sama-sama beribadah, sama-sama mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa di Selamat Pagi Sahabat. Kita masuk di minggu kedua bulan Mei dari tahun 2026. Luar biasa saudara, karena kita dalam minggu ini kita ada yang namanya profesional muda. Kita belajar bagaimana mengatur keuangan. Banyak orang pengen hidup diberkati, tapi dia tidak pandai, dia tidak bijak, dia tidak punya hikmat untuk mengatur keuangan. Sehingga pada saat diberkati, berkatnya tidak akan bertambah-tambah, tidak akan terus dipercaya lebih. Kenapa? Karena dari berkat yang tidak seberapa tidak diatur, saudara. Itulah kenapa kita jangan suka mengeluh kalau kita tuh belum mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan kita, karena Tuhan ingin kita belajar. Itulah kenapa jangan menutup diri untuk belajar dari banyak orang. Anda menutup diri untuk menerima sebuah kegagalan, justru pada saat kita diizinkan gagal, justru kita bisa tahu kelemahan kita, kesalahan kita di mana. Itulah kenapa kalau Anda datang ke gereja, Tuhan kasih hikmat, ada orang bersaksi, dengarkan saudara. Jangan Anda berkata, alah kesaksian apa, saya juga nggak ada kesaksian. Loh, justru karena belum ada kesaksian tuh Anda harus belajar dari kesaksian orang lain. Karena bisa jadi dari kesaksian orang lain kita belajar apa yang menyebabkan dia ditolong Tuhan. Karena bukan karena kepandaian dan kehebatan orang yang bersaksi, saudara. Bukan karena usahanya yang luar biasa sehingga dia punya kesaksian, bukan. Tapi karena pada saat dia mengalami hambatan dan rintangan, dia sudah berusaha berbagai macam cara, dia alami banyak kegagalan sekalipun, akhirnya Tuhan turun tangan. Nah, hari ini izinkan saya sharing, saudara. Besok pagi saya akan sharing dengan tema lingkaran terdekat, saudara. Rahasia menjadi murid yang dipercaya Tuhan. Nah, kita harus paham bahwa dalam bulan Mei ini kita akan ada sesuatu yang spesial yang Tuhan siapkan untuk kita tuh belajar bagaimana kita selain memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, nah kita belajar bagaimana menjadi lingkaran terdekat. Besok pagi dua kali ibadah pagi saya akan layani Anda, ibadah sore akan dilayani oleh Ibu
Debbie Indrawati, saudara. Nah, terima kasih juga untuk doa yang luar biasa yang terus diberikan, doa, perhatian, bahkan ibu-ibu guru KPTK Cahaya Negeri berkunjung kemari. Kami belum bisa mempertemukan dengan istri saya karena waktu pas datang itu istri saya sedang dalam keadaan tidur, saudara, karena habis minum obat ada pengaruh tidurnya. Saya mohon maaf juga doa-doa yang mungkin Bapak Ibu belum sempat ketemu dengan istri saya. Saya terima kasih sekali, dan hari Sabtu ini adalah Sabtu di mana tindakan untuk operasi tembak batu ginjal yang sebelah kiri, saudara. Saya mengucap syukur atas semuanya, dan pagi hari ini biarlah saya sharing untuk mengawali apa yang besok kita sharing tentang lingkaran terdekat, rahasia menjadi murid yang dipercaya Tuhan. Nah, sebelum saya sharing tema hari ini, kita harus paham, kemarin saya sharing ibadah kedua minggu lalu, saya bertanya kepada jemaat yang ibadah sore, sebenarnya murid Yesus itu ada berapa, saudara? Nah, hari ini saya hanya mengulang sedikit apa yang saya sampaikan di jemaat sore, karena yang jemaat pagi juga pasti belum mendapatkan apa yang saya sharingkan. Dan hari ini adalah kita sharing tentang sesuatu yang menjadi intro, bagaimana kita bisa siap untuk menerima besok di ibadah pagi, saudara. Nah, secara umum Alkitab menunjukkan ada beberapa lapisan murid Yesus. Yang pertama yang kita bisa banyak baca, banyak orang pahami, yaitu jumlahnya banyak, yaitu banyak orang, saudara. Ribuan orang mengikuti Yesus. Kenapa? Ya namanya juga terima mujizat, kan? Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka 5.000 akan ngomong, ya aku melihat dengan mata kepala mujizat, makanya dengan sukarela jadi murid Yesus, kan? Ada lapisan yang berikutnya, yaitu yang 70 murid, saudara. Di mana diutus dalam Injil Lukas 10 ayat 1, Anda bisa baca di rumah, mereka sudah mulai dilibatkan dalam pelayanan. Nah, maka kalau Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang mulai pelayanan, kita sudah stepnya bukan banyak orang, muridnya sudah bukan di gerombolan yang banyak, tapi sudah mulai masuk ke 70 orang murid, saudara, yang dilibatkan dalam pelayanan. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu 12 murid inti, saudara, di mana orang banyak mengerti, kita mengenal sama-sama dengan kata rasul, ada 12 rasul, saudara. Ini yang paling dikenal sebagai murid utama Yesus, ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus, yaitu Yudas anak Yakobus, ada Simon orang Selot, ada Yudas Iskariot. Nah, ada 12 inti. Tapi saya mau sharing, kita harus ingat ada ring satunya, saudara. Ada lingkaran terdalamnya, lingkaran terdekatnya. Dari antara 12 murid saja, ada inner cycle, lingkaran terdalam, yaitu 3 orang, saudara. Mereka adalah Petrus, yang kedua adalah Yakobus anak Zebedius, dan yang ketiga adalah Yohanes. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka disebut lingkaran terdekat? Karena mereka mengalami momen-momen. Nah, kalau saya ditanya, saya pengen masuk lingkaran yang mana? Loh, saya bersuka cita, sudah berbahagia bisa mencapai lingkaran yang terluar. Tapi saya sungguh bersuka cita kalau Anda dan saya nggak berhenti cuma sekedar masuk dalam pelayanan. Kita kan sangat bahagia dan bersuka cita. Kita bayar harga untuk kita bisa mengalami momen-momen khusus bersama Yesus yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Itulah kenapa kalau Anda masuk ke lingkaran terdekat, itu artinya bukan hanya pengikut yang biasa, tapi dipercaya untuk melihat hal-hal yang terdalam. Nah, besok saya akan sharing pada Bapak Ibu semuanya di ibadah pagi. Nah, hari ini untuk mengawalinya, saya berikan tema pagi hari ini lingkaran terdekat, dimulai dari keintiman dengan Roh Kudus. Ini yang sangat penting, saudara. Ingat tanggal 14 Mei kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada beberapa gereja yang malas untuk memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi saya, mari kita sama-sama belajar memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena di saat tanggal 14 itulah kita belajar awal untuk kita tuh betul-betul belajar bagaimana menjadi murid yang menjadi lingkaran terdekat, saudara. Nah,
Hari ini kita akan belajar dulu lingkaran terdekat dimulai dari keintiman dengan Roh Kudus. Nah, itulah kenapa hari ini saya percaya ini bukan pagi biasa, bukan hari Sabtu selamat pagi sahabat yang biasa. Ini bukan Anda melihat orang berdoa atau Anda melihat orang baca Alkitab, Anda melihat orang beribadah, bukan. Tapi kita ini betul-betul berinteraksi dan menanggapi dengan roh kita apa yang harus kita lakukan. Karena besok kita akan masuk dalam firman yang sangat dalam, yaitu lingkaran terdekat, rahasia menjadi murid yang dipercaya Tuhan. Besok, saudara. Tapi pertanyaannya hari ini begini. Pertanyaannya sekarang gini. Apakah kita sudah cukup dekat dengan Tuhan, saudara? Nah, ini yang harus Anda pahami. Bukan cuma cukup dekat dengan Tuhan untuk dipercaya. Nah, ini saudara. Banyak orang ikut Tuhan. Betul ya? Tapi tidak semua orang masuk dalam lingkaran terdekat. Hari Kamis lalu, saya sharing di Profesional Muda yang sebenarnya dibawakan oleh istri saya. Tapi saya gantikan karena itu persiapan untuk mondok ke rumah sakit juga hari Jumatnya. Dan masih membutuhkan pemulihan yang lebih cepat karena akan dioperasi, saudara. Saya sharing, kalau kita mau dipercaya dengan berkat yang lebih besar dan lebih lagi, apapun berkatnya, jangan dipikir hanya masalah uang, saudara. Juga bisa mendapatkan berkat jasmani, berkat rohani, berkat hubungan sosial, juga berkat keuangan, saudara. Termasuk berkat jasmani, yaitu kesehatan. Pertanyaannya, apakah Anda bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, saudara? Anda bisa mengatur apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Ya, itulah kenapa enggak semua orang tuh bisa masuk dalam lingkaran terdekatnya Tuhan. Kalau kita bicara dekat dengan Tuhan, sering kita pikir soal doa, soal ibadah, soal pelayanan. Langsung mikirnya saya harus doa, saya harus ibadah, saya harus pelayanan. Tapi Anda lupa, ada satu pribadi yang sering dilupakan, yaitu Roh Kudus. Padahal kita sama-sama belajar di Yohanes 14 ayat 16. Mari saya akan bacakan buat Anda. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu. Perhatikan baik-baik, seorang penolong yang lain. Supaya Ia itu yaitu seorang penolong yang lain yang diberikan Bapa. Supaya Ia, artinya ini bukan barang, saudara. Ini bukan sesuatu, ini adalah pribadi karena Dia menyertai kamu. Perhatikan baik-baik belakangnya. Selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 ini menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang tinggal bersama kita. Artinya, Tuhan tidak pernah rancang hidup kita sendiri. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Itu rancangannya bukan kita ditinggal terus sambil naik terus ngomong gini, sayonara, bukan, saudara. Tuhan tidak pernah rancang kita hidup seorang diri, hidup sendirian. Tuhan tidak pernah rancang kita hanya pakai kekuatan sendiri. Bukan terus sampai ketemu ya, yang kuat loh ya, yang kuat. Kalau ada apa-apa yang tabah, yang kuat ya dijalani semuanya. Bukan cuma gitu, saudara. Itulah kenapa hari kita harus sama-sama belajar. Ingat baik-baik, kita ini belajar untuk menjadi lingkaran terdekat. Yang mau ketik di live chat. Kalau Anda takut terdelete,
Anda ketik di kolom komen, katakan sama-sama dengan saya mau menjadi lingkaran terdekat. Yang setuju katakan yes. Ketik-ketik belajar, saya mau menjadi lingkaran terdekat. Nah, itulah kenapa hari ini kita sama-sama belajar. Lingkaran terdekat ini bukan soal posisi, saudara. Lingkaran terdekat ini adalah soal hubungan, soal relationship, saudara. Seperti yang di awal saya cerita, juga ibadah raya kedua minggu lalu, 12 murid itu dekat sama Yesus. Dekat loh saudara. Tapi hanya 3, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, yang gak cuma dekat tapi masuk lebih dalam. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena mereka lebih responsif, lebih peka, lebih dekat, saudara. Kalau Anda mau dibangun dari keintiman, artinya kita sudah lagi bukan hanya berhenti dari rutinitas. Karena kita ini dipanggil untuk hidup dalam relasi, bukan dengan rutinitas, bukan dengan aktivitas. Yang saya tahu memang dalam relasi itu pasti membutuhkan rutin dan juga aktivitas. Tapi kita lebih dalam lagi. Karena hidup dalam relasi itu artinya minta apa langsung responsif, langsung respon. Nah, kenapa 3 murid itu Petrus, Yohanes, Yakobus masuk lebih dalam? Karena mereka lebih responsif, lebih peka, lebih dekat, saudara. Nah, hari ini kita belajar di Yohanes 14 ayat 17. Lanjutan dari ayat 16, ayat 17 saya baca buat Anda, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa kita bisa mengenal dia? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini yang kita harus pahami benar-benar. Dia itu akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal dia, tapi Anda dan saya mengenal dia. Karena pribadi, karena dia ini diam di dalam kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Lingkaran terdekat bukan soal posisi. Oh, posisi saya dekat nih sama Kak Noel di sini dekat. Tapi bukan posisi berdirinya dekat, duduknya dekat, bukan. Tapi soal hubungannya, saudara. Roh Kudus itu bukan sesuatu. Tapi ayat 16 dikatakan seorang, bukan sesuatu, tapi seorang. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi pribadi. Yesus menyebut Roh Kudus dengan kata dia. Bukan gini. Aku akan minta kepada Bapa, ayat 16. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu itu. Oh, bukan itu. Kalau itu kan barang, saudara. Tapi ini dia. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya kita nggak bisa cuman memakai pas butuh, cuman pakai saja. Nggak bisa, saudara. Ini yang sering salah. Kita minta mujizat, kita minta jawaban, kita minta berkat. Berarti kita hanya menggunakan, membutuhkan saja untuk diminta sesuatu. Kalau itu kita nggak bangun hubungan, saudara. Padahal orang dekat itu nggak perlu banyak meminta. Diem aja, hanya kedipan mata. Anda mungkin cuma nangis, saudara. Tapi dibukakan jalannya. Anda mungkin lagi bingung. Anda cuma diem, hanya doa, muji nyembah, berbahasa roh.
Ingat, bahasa lidah, bahasa roh. Manusia lain nggak tahu Anda sedang ngomong apa, roh Anda ngomong apa, manusia lain nggak tahu. Bahkan manusia, iblis saja nggak tahu Anda ngomong apa. Ini yang kita akan lalui setelah kita masuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Selama 10 hari, tanggal 15 sampai 10 hari, kita akan mengalami yang namanya pekan pengurapan Roh Kudus. Di mana tanggal 15 Anda bisa catat pukul 6:30 saya akan awali dengan api mesbah, di mana saya akan mengurapi jemaat satu persatu. Nah, orang yang dekat itu nggak perlu banyak minta. Roh Kudus itu Tuhan, Dia adalah Allah. Maka kedekatan itu sangat serius. Dia adalah omnipresent, maha hadir. Jadi Anda dimanapun, di kota manapun, negara manapun, Anda dalam keadaan apapun, taruh di dalam puncak gunung, dalam lembah kekelaman, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kecepet, kepepet sekalipun, Dia itu maha hadir. Karena pribadi, saudara. Omnipresent, Dia itu adalah omniscient, maha tahu, saudara. Maha tahu, Anda baru batin apa tuh tahu. Saudara. Dia adalah omnipotent, maha kuasa. Saudara. Artinya, Dia tahu isi hati kita. Itulah kenapa kita beberapa kali sharing dengan tema, masih ingat temanya apa, saudara? Hidden Roots, Unbreakable Life. Akar yang tersembunyi, masih ingat? Hidup yang tidak tergoncangkan. 4 sesi dalam ibadah raya, 2 sesi dalam Selamat Pagi Sahabat. Artinya apa? Dia didik kita untuk tahu isi hati kita. Kalau Anda ingin mengulang lagi apa yang saya sharingkan, 4 sesi ibadah dan 2 kali sesi Selamat Pagi Sahabat, Anda tinggal buka YouTube GPI Lamber Tengah Raya, Anda ambil kertas, ambil catatan, Anda tulis. Saudara. Kenapa? Dia tahu isi hati kita. Dia hadir dalam setiap kondisi. Dia mampu mengubahkan hidup kita. Yang setuju katakan yes. Amin. Nah, pertanyaannya, kalau Dia sedekat itu, kenapa kita masih hidup seperti kehidupan seorang diri? Kenapa kita membiarkan hidup kita hidup sendirian? Padahal sedekat itu, saudara. Dikatakan, iya, Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tapi kenapa masih banyak orang hidup seperti sendirian? Perhatikan baik-baik. Pagi ini saya berdoa. Saya sungguh berdoa, ini mengawali untuk besok kita sharing lebih dalam menjadi lingkaran terdekat, saudara. Kenapa orang masih merasa hidup sendirian? Karena banyak orang hanya tahu tentang Roh Kudus. Tapi banyak orang tidak hidup dengan Roh Kudus, saudara. Lah kenapa kalau kita bicara rahasia dipercaya Tuhan, maka Tuhan percaya orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara. Kok bisa, Pak? Loh. Coba kita ulangi lagi, saudara, pelan-pelan ya. Supaya kita tidak fokusnya pindah, oke? Kita ulangi lagi, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus Kristus akan minta kepada Bapanya. Dan dikatakan, dan Ia, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Anda bisa menerima nggak? Kalau tidak bisa, ya berarti masih roh duniawi, saudara. Karena dunia tidak dapat menerima Dia.
Sebab dunia tidak melihat dia. Lah Anda kalau masa sendirian berarti Anda nggak lihat. Dikatakan dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi dikatakan kamu mengenal dia. Sebab dikatakan kita tuh kenal. Sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Tuhan bisa percaya dan pasti percaya pada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini kita akan masuk kepada inti menuju pengajaran besok pagi, saudara. Yesus sendiri hidup bergantung pada Roh Kudus. Loh, mosok Pak? Loh, sejak lahir, saudara. Saat dalam pelayanan sampai kebangkitan, saudara. Artinya bahkan Yesus pun tidak jalan sendiri. Jadi kalau kita mau dipercaya Tuhan, kita nggak bisa menggunakan kekuatan sendiri, saudara. Bukan kuat sendiri, tapi dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Itulah kenapa ingat baik-baik, karena orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti orangnya aman kok untuk dipercaya Tuhan. Jadi untuk kita masuk dalam lingkaran dalam terdekatnya menjadi murid Yesus, pastikan Anda dipimpin Roh Kudus, saudara. Saya mau tanya jujur pagi hari ini, Sabtu pagi yang indah ini, saudara. Saya mau tanya, Anda cukup jawab dalam hati, Anda jawab jujur ya, saudara. Sudah berapa lama kita nggak ngobrol dengan Roh Kudus? Anda nggak tanya sama Tuhan, jalan pakai logika sendiri. Coba Anda tanya dengan diri kita, berapa lama? Padahal firman Tuhan berkata apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kita hidup seolah-olah Dia tidak ada, saudara. Hari ini saya ingatkan lagi, Tuhan ingin kita sadar, masuklah lebih dalam. Jangan hanya jadi pengikut Kristus, jadilah sahabat buat Dia, saudara. Itulah kenapa mari kita sama-sama berdoa, saudara. Besok kita akan banyak belajar ayat. Kita akan lihat bagaimana menjadi lingkaran terdekatnya Tuhan. Tapi pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa. Dan sebelum kita selesai, kita akan menyembah satu pujian. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, hari ini kami sadar, Bapak. Hari ini kami sungguh sadar. Kami ingin lebih dari sekedar percaya. Kami mau dekat. Kami mau mengenal Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa kami masuk dalam lingkaran terdekat-Mu. Dan jadikan kami murid yang Engkau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian. Di dalam
Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kami ya Tuhan. Kami sadar tidak semua yang ikut Tuhan itu bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu membutuhkan keputusan, membutuhkan komitmen yang kuat, bukan sekedar aktivitas atau rutinitas ya Tuhan. Kami sadar bahwa Roh Kudus adalah bukan alat yang untuk harus kami manfaatkan. Kami sadar Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah sahabat buat kami, bahkan Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kalau kami dekat Tuhan, kami nggak perlu tiap hari berdoanya meminta-minta. Kalau kami dekat Tuhan, kami tahu bahwa kita tidak menunggu jadi orang hebat baru Tuhan mau dekat sama kita. Karena hari ini aku sadar bahwa Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang dekat Tuhan. Besok kami belajar Tuhan bagaimana menjadi lingkaran terdekatmu, sebuah rahasia yang akan dibukakan Tuhan. Dan kami bersyukur punya kesempatan untuk mengenal sebuah rahasia, untuk dekat denganmu ya Bapa. Biarlah ajari mulai hari ini Tuhan, kami belajar lingkaran terdekat itu sudah diseberikan, dimulai dari keintiman, bukan hanya dari pelayanan yang kami lakukan tiap hari. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini kami menaruh hati kami bagi Anda yang mau memutuskan dengan imanmu, dengan segala komitmen Anda, mengangkat tanganmu untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah dengan kita mengangkat tangan kita mengaminkan doa berkat ini, kita akan benar-benar punya komitmen lebih bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat semua orang yang dekat dengan Dia. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, ucap syukur untuk selamat pagi sahabat pagi ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar menggunakan Roh Kudus buat kepentingan kami, tapi kami lebih Tuhan sadar bahwa Engkau sangat dekat di dalam kami. Dan kami belajar untuk menjadi orang-orang yang terdekat di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan melindungi Engkau. Di bawah sayap-Nya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Sampai ketemu besok pagi. Kita akan belajar lebih dalam. Pada sore akan dilayani oleh Ibu Devi Indrawati. Dan kita percaya semua yang Anda lakukan tiap hari bersama Tuhan, Anda hidup dengan penuh ketaatan, menyukakan hatinya, yaitu dengan melayani Tuhan, melayani sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Setiap hari merenungkan firman Tuhan, melakukannya, bahwa apa yang kita dapatkan dari Roh Kudus dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, dalam organisasi, dalam apapun yang kita lakukan setiap hari, percayalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Dan sampai ketemu besok, dan kita percaya bahwa semua orang yang lemah, yang sakit, saat Anda dekat dengan Dia, maka Anda akan dipulihkan, disehatkan, dicintai, dan diberkati. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.